Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tahukah kita, bahwa ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, berdampak luar biasa bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dari satu kisah di Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian pasal 29, ayat 35, mengatakan, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ayat ini adalah berbicara tentang seorang yang bernama Lea. Ayat ini muncul ketika Lea melahirkan anak yang keempat, yaitu Yehuda. Lea berkata, bahwa sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dari ayat ini, kita mau belajar tentang berkat di balik ucapan syukur. Kisah ini adalah kisah di mana Lea melahirkan anak keempat bagi Yakub. Pada saat melahirkan tiga anak yang terdahulu, yaitu Ruben, Simeon, dan Lewi, Lea tidak berkata, bahwa aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Fokus Lea bukan mengucap syukur. Fokus Lea adalah dia merasa, bahwa ketika dia memberikan anak kepada Yakub, maka Yakub akan mencintai dia. Kita tahu, bahwa Yakub itu punya dua istri, yaitu Lea dan Rahel, dan Yakub lebih mencintai Rahel ketimbang Lea. Maka ketika Lea memberikan anak kepada Yakub, Lea berharap bahwa Yakub bisa mencintai dia. Banyak cara sudah dilakukan Lea untuk membuat Yakub mencintai dia, tetapi semuanya tetap tidak mengubah cinta Yakub yang lebih mencintai Rahel. Lea berpikir bahwa pengorbanannya tidak dihargai, bahkan apa yang Lea pikir, bahwa dengan memberikan anak, maka ia dapat merebut hati Yakub. Ternyata hal itu tidak terbukti. Kita lihat dari kelahiran Ruben, Simeon, dan Lewi, ternyata tidak membuat Yakub mencintainya. Namun dari ayat yang kita baca ini, kita melihat hal yang berbeda, ketika Lea melahirkan Yehuda. Lea berkata, sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lea tidak lagi memfokuskan kepada keinginannya, agar Yakub suaminya dapat mencintainya, lebih daripada Rahel. Fokus hidupnya, hanya mengucap syukur. Saudaraku, ucapan syukur, berdampak sampai kepada keturunan kita. Lea sadar, bahwa dengan belajar mengucap syukur kepada Tuhan saja, maka ia akan memperoleh apa yang diharapkan. Dan hal ini terbukti, dalam kehidupan Lea. Anak Lea yang keempat, ketika Lea mengucap syukur, itu namanya Yehuda. Yehuda itu dikasihi Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan memilih Yehuda menjadi bagian dari rencananya untuk kehadiran Mesias di bumi. Dari Yehuda, kita dapat melihat lahir seorang raja besar bernama Daud, dan kemudian keturunannya melahirkan Mesias. Pada perjalanan bangsa Israel, Yehuda menjadi sebuah kerajaan yang besar. Hal yang luar biasa terjadi
ketika seseorang mau belajar mengucap syukur. Dari hal ini, kita belajar bahwa mengucap syukur ternyata tidak hanya berdampak pada saat ini saja, tetapi mengucap syukur juga berdampak jauh ke depan, sampai kepada keturunan kita. Keturunan orang yang mengucap syukur akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita melihat dampak yang dahsyat dari mengucap syukur. Ada berkat di balik mengucap syukur. Saudaraku, ucapan syukur membuat kita menang atas pergumulan hidup. Apa yang dialami Lea tidak hanya itu. Ucapan syukur Lea ini benar-benar pada akhirnya membuat Yakub mencintai dia. Tercatat di dalam Kejadian pasal 49, ayat 29-32, bahwa sebelum meninggal, Yakub berpesan agar ia dikuburkan di dekat sisi nenek moyangnya, yaitu di gua yang ada di ladang Efron. Dan kita tahu, disitulah juga Lea dikuburkan. Pada akhirnya, Yakub memberi perhatiannya dan menghargai Lea sebagai istrinya. Dia minta dikubur di samping kuburan Lea. Jadi Yakub dikubur di samping Lea, bukan di samping Rahel. Hal yang luar biasa dan tidak pernah dipikirkan Lea sebelumnya. Namun itu terjadi karena Lea belajar mengucap syukur. Lea mengalami kemenangan atas pergumulan hidupnya selama ini, yaitu cintanya Yakub. Lea sebelumnya hanya berfokus kepada persoalan hidupnya, yaitu bagaimana cara merebut cinta Yakub dari Rahel. Namun ketika melahirkan anak keempat, yaitu ketika dia melahirkan Yehuda, Lea berfokus untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan. Ucapan syukur inilah yang ternyata membawa dampak luar biasa dalam kehidupannya. Anaknya, yaitu Yehuda, menjadi kerajaan yang besar dan dikasihi Tuhan, serta dipakai Tuhan luar biasa. Lebih dari itu, pada akhir hidupnya, mendapat perhatian dari Yakub. Yakub minta dikubur di samping Lea. Sungguh hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Lea sebelumnya. Dengan mengucap syukur, Tuhan memperhatikan hidupnya. Saudaraku, dari kisah ini, kita dapat menarik sebuah pelajaran. Apapun kondisi hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan kehidupan kita, tetaplah mengucap syukur. Sebab mengucap syukur itu, tidak saja memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup, menghadapi kesusahan hidup, namun juga ucapan syukur itu, membuat Tuhan mencintai kita, dan mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Tuhan mengasihi, dan memberkati orang-orang yang mau mengucap syukur, dalam segala situasi kehidupannya. Jadi, jangan fokus kepada persoalan hidup kita, fokuslah untuk mengucap syukur, dengan apa yang Tuhan sudah berikan di tengah persoalan kehidupan kita. Ucapan syukur kita, tidak hanya mengubah situasi buruk menjadi berkat, tetapi juga membuat cinta Tuhan, makin tertuju kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan.
kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.